Saya mau tanya Mas Joko hari ini bahagia? Insya Allah bahagia. Kenapa bahagia? Bahagia nih ya melihat kegiatan sing bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri gitu. Iya, tapi makan gue alam bermanfaat gue masyarakat maron di sini. Itu dah wis. Mantap. Mas Jok, selama ini kan melakukan banyak kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata ya. Apalagi dengan mengelola Bagas Luxury Camp. Walaupun sebenarnya sebelumnya juga di Karang Taruna juga aktif menggerakkan masyarakat untuk berkegiatan di dunia wisata. Kalau menurut pandangan Mas Joko tentang Wonosobo, khususnya di pariwisata itu seperti apa sih? Pariwisata Wonosobo sebenarnya sumber daya alamnya wis luar biasa lah. Wis tak dilakukan lagi toh. Wong dari The Soul of Java. Iya, program ini dari Dinas Pariwisata Wonosobo atau Pemda Wonosobo. Tapi sayangnya belum terintegrasi semuanya. Gitu. Jadi Terintegrasi dalam artian bagaimana? dalam hal begini, wisatawan itu jadi pingin itu begitu masuk Wonosobo, ya, itu mau masuk ke Wadas Lintang, Wadas Lintang, mau masuk ke Gua Simpen, mau masuk ke daerah Watu Malang, ono Bukit Anjir, ono curug-curug dan pemandangan alam di Watu Malang, mau masuk di daerah Kecamatan Garung, ono Curug Sikarim, ada Telaga Menjer, Bukit Cinta, Alam Seroja, perkebunan teh gitu ya. Kejajar, ada agrowisata Tambi, Cibajak yang baru, ada Egil Merana, gitu. Setieng, Dieng kan yang paling booming, gitu. Nah sekarang kan kebanyakan ya terpusat di satu titik, 50 Dieng dulu, ya. Tapi sekarang kebanyakan wisatawan begitu masuk Wonosobo, sampai baru masuk Kabupaten Wonosobo ada retribusi, iya kan? Keluar dari Kabupaten Wonosobo ke arah Dieng ada beberapa titik retribusi lagi. Demikian juga banyak sekali objek-objek wisata atau tempat wisata yang dikelola oleh warga, gitu. Dan itu juga menciptakan retribusi baru lagi, toh, iya kan? Nah, seandainya setiap akhir tahun dari pemerintahan desa, dari Muspika, kecamatan, dari semua SKPD rata-rata mesti ada studi banding ke Malang misalkan. Nih kan? Studi banding ke Malang. Di Malang itu alamnya seperti itu. Nih kan? Nah menurut saya Kita nggak kalah ya. wah kita ndak kalah, wis sangat bagus gitu. Tapi kan studi banding ke sana, apa yang di sana terlihat bagus, iya kan? Ya. Terkoordinir dengan baik. Kenapa belum bisa diaplikasikan di Kabupaten Wonosobo? Nah, pengunjung datang ke Wonosobo, satu tiketing, tetapi Pemda Wonosobo sudah bisa mengkondisikan, oh ini dikelola oleh ini dikelola oleh ini, dikondisikan semua. Artinya perlu terintegritas antar semua Semua wisata, pelaku ya? wisata, gitu. Semua pelaku wisata, semua penggiat wisata, operator wisata, nih kan? Wah, nek seandainya itu terjadi, nih kan? Walah, Wonosobo itu luar biasa. Kalau di beberapa obrolan nih dengan beberapa pelaku wisata, Wonosobo itu lemah di paket wisatanya. Nek menurutnya Pak Joko gimana nih? Karena mereka lagi lebih pada mengandalkan tiketing ya, pengelola wisata. Sementara untuk tanya nih paketnya apa gitu, kadang bingung. Iya. Kalau menurut Mas Joko gimana nih? Nek menurut saya, kita untuk di Telaga Menjer dan Bukit Cinta sudah mulai ke jual paket, gitu. Jadi paket wisata half day, ya kan? Bisa hanya dengan 75.000, ya kan, per orang, gitu. Wis numpak ketek, wis arep selfie, arep pipis, gitu, ya kan? Sudah free semua ya. Sudah semua, mau makan siang, udah, gitu kan, sampai makan siang, itu nek half day.
nek one day full ya dari misalnya sampai sini jam 7 atau sampai jam 5 sore misalkan hanya dengan 100.000 ya. Ya. Tapi sudah bisa menikmati semuanya. Atau paket 24 jam nginep di sini gitu kan, Bagas luxury camp ya. Bagas luxury camp misalkan di sini atau di camping ground kita yang sudah ada di sini di Bukit Cinta. Kalau homestay gimana mas untuk Maron? Homestay alhamdulillah ada satu gang namanya Gang Melati, dikelola oleh teman-teman Pok Darwis. Itu sudah dikondisikan untuk jadi homestay. Harganya sangat terjangkau, hanya Rp150.000 per malam, tapi dengan induk semangnya. Gitu. 150.000 itu per orang ya? Per orang, gitu. 1.000 per orang. Jadi fasilitasnya apa? Welcome drink, pasti, kemudian makan sekali, gitu, sama sarapan pagi. Tetapi dengan menu desa. Makan apa yang mereka masak ya? Apa yang mereka masak. Jadi belum tentu satu orang satu rombongan nih datang ke Maron dapatnya rumah menunya sama. Iya. Belum tentu ya. Belum tentu. Bisa jadi beda-beda. Beda-beda. Sik kene karo desi, sik ono karo tempe, sik ono karo tahu misalkan. Gitu. Kayak gitu kan. Jadi apa yang ada di desa kami, ya itu kami suguhkan. Khusus untuk sarapan pagi hanya ada 2 pilihan. Nggak bisa pilih kita. Gitu. Tamu di sini nginep di Telaga Menjer Bukit Cinta hanya ada 2 pilihan sarapan. Megono dan tempe kemul. Atau nasi jagung, urap, karo rese mas. Minggu. Mewah itu. Itu mau nengkene tok wis, gitu. Jadi tidak bisa untuk meni. Harus sarapan gua ayam. Kita berusaha untuk kita ada menu khusus. Inilah makanan tradisional kami. Inilah kearifan lokal Desa Maron seperti ini makanannya. Begitu. Kalau menurut pandangan Mas Joko nih, kan sekarang banyak bermunculan wisata-wisata baru. Desa-desa juga ada, saya lihat juga beberapa titik mulai mengelola tempat wisata. Kalau Mas Joko sendiri gimana? Dengan adanya sekarang mulai BUMDes, gitu kan, Badan Usaha Milik Desa, banyak sing langsung ada divisi pariwisata. Tapi sebenarnya jangan dipaksakan, gitu. Kita lihat potensi alam di situ yang ada apa, jangan semua ke pariwisata, ya kan? Nek dipaksakan nanti boomingnya mau sesaat, ya kan? Tapi dengan kita merawat alam, memelihara alam, mengeksploitasi alam, tapi tetap menjaga keseimbangan alami, kan alamiah banget. Tapi nanjuk sebenarnya di situ tidak ada potensi wisata, dipaksakan misalkan ada bangunan-bangunan gitu ya, semen kabeh gitu kan, buatan semua, Instagramable gitu ya. Tapi hanya sekali klik ya wis lebari wah wis tahu rono kok gitu kan. Nah nek alam kan selalu berubah gitu loh. Iya kan, melihat kondisi alam selalu berubah. Itu mengkerdilkan peran BUMDes ya. Iya. Kalau hanya fokus pada wisata ya. Iya. Karena sebenarnya BUMDes juga banyak sekali divisi, seperti kami di Maron ya, BUMDes Sumber Lancar, divisi Pamsimas, ada divisi pariwisata, gitu. Ada divisi perdagangan pertanian, gitu. Nah ini sing insya Allah 2020 divisi pinjaman untuk memberi apa ya. Jadi teman-teman kami sing masih banyak merantau keluar daerah, gitu. Begitu mau berangkat merantau, orang desa tuh mas, iya kan? Akhirnya pinjam 1 juta misalkan, gitu. Sik 500 gue tinggalan nang omah, gitu. Sik 500 gue tuku tiket, misalkan, gitu. Buruh bangunan kan bayarnya setelah 2 minggu baru gajian, iya kan? Nah, selama menunggu gajian itu kan kudu ono sangus kok omah mas. Masyarakat Maron banyak yang banyak 80% wis ta. Loh, bukannya Maron itu daerah pertanian mas? Pertanian wong tua mas, anak-anak muda sekarang nek kon macul ada uang gitu. Kebanyakan itu di bangunan. Berarti itu sebenarnya salah satu tekad Mas Joko ketika menumbuhkan pariwisata di Maron untuk salah satunya balik ke mengurangi urbanisasi. Yuk berdayakan potensi alam yang ada maupun potensi sumber daya manusia yang ada, potensi pertanian yang ada, potensi perikanan yang ada, itu. Termasuk kayaknya kemarin juga yang petani kopi ya,
Untuk anak-anak kopi. muda ya. Iya. Jadi Karang Taruna saya beri contoh. Nih kan, kerjasama dengan PT Indonesia Power dengan Memorandum of Understanding (MOU) antara pemerintah Desa Maron dengan PT Indonesia Power Merica untuk menjaga ekosistem di sekitaran Telaga Menjer. Ingin merubah dari pola tanaman semusim sayuran ke pola tanaman konservasi produktif. Gitu. Jadi seputaran Telaga Menjer kan tidak semuanya milik Indonesia Power tanah ini. Tapi banyak tanah-tanah SPPT, tanah-tanah hak milik para petani di desa kami. Gitu. Gitu. Otomatis nek misalkan ojo nandur sayur, tapi kita tidak bisa memberi solusi, ora madut ta? Iya kan? Nah, solusi nih, yuk kita tanam tanaman produktif tapi sing konservatif. Nah, yang paling cocok kopi karo terong Belanda. Karo jenitri, gitu. Jambu biji kristal, jeruk keprok 55. Banyak berarti. Wah, ini 100.000 batang jambu biji kristal, 100.000 batang jeruk keprok 55. Itu tidak semata-mata untuk agrowisata nantinya, tapi agroforestry. Iya kan? Oh iya. Ketek arep mangan ono jambu, mesti radoyan kubis. Iya kan? Iya. Efek berantai ini. Efek berantai. Ini ketek arep lutung di sini, mesti tetap senang buah daripada sayur-sayuran. Kemarin mereka merusak sayuran karena tidak ada buah-buahan, tidak ada makanan. Makanya kenapa kita sekarang di sini tanami buah-buahan, tanami pohon-pohon yang ada biji-bijian nih. Bukannya flora tapi juga faunanya ya. Betul. Konservasinya ya. Iya. Perikanannya juga restocking setiap bulan kita minimal 10.000 ekor. Oh ya. Iya. Semua dari penghasilan di BUMDes Maron itu karena dari eksploitasi alam itu harus ada yang dikembalikan ke alam. Ini ngomong dampaknya jadi meluas sekali Kak. Dari Mas Joko berkiprah, saya dengar di Karang Taruna juga nggak cuma ngelola wisata tapi juga ngelola anak-anak difabel, ngelola janda-janda. Itu gini, jadi Karang Taruna memang anggaran dasar anggaran rumah tangga sesuai dengan Permen SOS nomor 77 2010 itu ada 3 sing pokok. Rekreasi, olahraga, kesenian. Gitu. Ya. Karena anggota Karang Taruna itu dari usia 11 tahun sampai usia 45 tahun. Nah, tetapi Karang Taruna juga sebagai PSKS. Itu potensi sumber kesejahteraan sosial sing harus peduli dengan PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, di situ ada lansia, gitu, lansia terlantar, biasanya tidak punya anak itu, kemudian orang dengan disabilitas fisik, orang dengan gangguan jiwa, gitu, kemudian anak yatim piatu dan teman-teman disabilitas intelektual. Nah, dengan potensi alam yang ada di sini, mereka harus ikut merasakan itu semua. Gitu. Makanya kita selalu mensupport mereka dengan kegiatan hari Jumat itu ada 2 kegiatan pokok. Jumat bersih, gitu, dan Jumat berbagi. Gitu. Ya, sekarang Jumat bersih. Hari Jumat kita bersihkan, Sabtu Minggu wisatawan ke Menjer maupun ke Bukit Cinta ora disuguhi sampah, Mas. Wah, aku wis bayar kok malah disuguhi sampah. Kita ora etis. Gitu. Kemudian Jumat berbagi. Jumat berbagi itu masih banyak teman-teman kami yang atau saudara kami membutuhkan. Untuk duafa ada 42 orang, gitu. Dan anak-anak yatim piatu 35 orang. Gitu. Nah, itu harus dijenguk nek Jumat. Sing tidak hanya disantuni tapi juga dijenguk ya. Dijenguk. Kita tidak pernah mengumpulkan mereka terus untuk nanti ke atas panggung difoto, ya kan? Terus juga kan dia membantu kok malah ngisin-ngisin ke wong. Kan bisa gitu. Sing berhasil habis berapa orang? Sing sakit berapa orang? Sing pulsa listrik habis berapa orang? Kita ada 21 kartu
listrik, pulsa listrik, token gitu. Ah, Begitu keliling, kayak listriknya semua kedip-kedip, karakternya langsung beli diseki. Gitu. Terus anak-anak yatim piatu isih urung bayar sekolah cah piro ya. Sekarang juga ada MOU dengan SMP Darul Falah. oke. Jadi MOU dengan SMP Darul Falah di desa kami itu anak yatim piatu sing melanjutkan sekolah di sekolah menengah pertama SMP Darul Falah dan mondok sekalian di situ. Kita membantu pembiayaan nih. Gitu. Nah, sing usia sudah kelas 5 SD ke atas itu biasanya setelah pulang sekolah terus nanti menguti sampah yang ada di area wisata baik itu manajemen Bukit Cinta. Terus setelah mereka menguti sampah terus ditampung di tempatnya gitu, ada petugas yang di bawah yang bertanggung jawab di bawah itu ada Mas Anip, Mas Kuris gitu yang di manajer, yang di sini ada Mas Walnat, Mas Arya Kamandanu yang di sini biasanya wis tersi bu dong wis Mas iki 10.000 ngisuk musangu sekolah. Jadi mereka sudah wis ada usaha dulu gitu. Bukan Kita hanya melatih, tidak hanya memberikan ya, tapi juga kailnya, latih mancingnya. Iya, gitulah. Mas, berarti termasuk sudah ikut mensukseskan program penuntasan kemiskinan di kabupaten ya? Insya Allah. Ini terakhir nih, saya ingin Mas Joko ngasih kata-kata, bukan kata-kata sih, tapi pesan sebenarnya, lebih ke pesan pada masyarakat Wonosobo, khususnya pelaku wisata yang ada di Wonosobo, yang baru-baru, yang biru-biru, yang gaet-gaet, harusnya pesannya apa nih? Harusnya bagaimana sih biar Wonosobo pariwisata maju? Sebenarnya itu kan sudah ada panduan nih semua, Mas. Iya, dengan sabta pesona itu toh. Iya, masuk. Nah, begitu kita bisa menjalankan apa itu sabta pesona, gitu. Wis ta. Pengunjung itu mesti akan balik lagi. Iya kan? Wis aman, gitu. Wis ramah, rapi, indah, gitu. Iya kan? Nah, terakhir arep Bali ono kenangane. Itu yang penting ya. Kenangane kayak Cimaron, ada Batik Ciprat. Gitu, Batik Ciprat itu karya teman-teman disabilitas intelektual. Gitu ya. Ada Nyuhu, ya kan? Nama Maron kan Nyuhu, Wader atau Endong gitu. Tapi ya itu tetap kita harus tetap keseimbangan alam harus tetap jaga. Jangan dieksploitasi penuh. Harus dijaga benar-benar. Diambil juga harus dikembalikan lagi dalam yang untuk pemberdayaan yang lebih panjang lagi. Betul, itu. Oke. Terima kasih Mas waktunya. Sakunduripun. Lain waktu ngobrol lagi. Siap Mas Haji. Kalau ada nggak sih kayak sing merasa dipermalukan, keluarga yang merasa dipermalukan itu ada nggak? Ya tetap ono ta. Mas lagi ini Mas, stunting. Oke. Iya kan? Anak dengan stunting, sing cilik itu, iya kan? Terus mau difoto, terus tunggu dilaporkan masuk ke media cetak atau masuk ke IG atau kan. Makanya saya pun tidak sering melakukan seperti itu. Ya pernah itu, dengan sangat terpaksa itu harus ditampilkan. Gitu. Kenapa harus ditampilkan? Ini loh kegiatan kami. Ya, sesekali ya. Sesekali. Tidak semua kegiatannya. Tidak semua kegiatan. Dulu itu pun baru mulai tahun 2017. Sebelumnya kami mulai tahun 2013. Gitu. Tapi tidak pernah itu munculkan. Dengan keterpaksaan, jangan tahu sendiri. Ya, apa yang menyebabkan terpaksa? Tuntutan administrasi ya. Administrasi. Itu harus ditampilkan karena jawaban donature kan tidak hanya dari Karang Taruna, tapi ada warga masyarakat Maron juga. Gitu. Warga sekitar sintes panen walu, sintes panen ikan, Mas titip bikin mulai, kan gitu. Harus ditampilkan. Ya, kadang-kadang sih ada yang ya. Saya juga sok madeg ketika kita ngasih bantuan tapi dengan cara yang agak tidak wajar. Terus kayak
malah mempermalukan mereka. yang diberi bantuan Iya, iya. Misalnya, makanya kita selalu door to door. Gitu. Wayahe tanggung. ben cepet. Satu men cepet, loro tonggo-tonggone ora pati padha ngerti. Iya kan? Nek wayahe tanggung jam 09.00 atau jam 3 sore. Ingin isi padha nang alas. Iya. Nah, dia sini. Tonggone ora weruh. Dadi ora isin. mantap. Wala, misalnya, makanya aku kadang sekolah instansi itu sekarang pun wis pada mulai masuk tuh instansi terkait itu, gitu ada pembahasan, yuk langsung aja Pak, langsung aja saya keliling. Lewati seremoninya. Iya, jadi men ngerti kondisi omai, oh iki omai biyen kok ngopo saiki wis dibedah, biyen ora ono listrik saiki ono listrik, gitu. Kondisi ini cacat fisiknya kok ngopo, dia masih bisa mandiri pora. Nek iso mandiri padahal ora duwe anak kudu piye. Nah, nek kami ya begitu iki sudah tidak bisa mandiri, padahal mereka masih harus makan, gitu. Ya, kebutuhan pokok. Nah, itu bantai tadi kita tangga sebelah. Gitu, jejeri. Ya, kadang-kadang ngomong, "Mbok, Kang, iki bantat Sunan Dika. Tolong Mbah Kiye, yang penting nek esok dahar, awan dahar, sore dahar. Semoga tak kasihan ke rumah sebelah." Jadi sebenarnya hal-hal yang semacam itu tidak harus langsung, tapi juga harus melibatkan banyak orang, terutama tetangga sekitar. Aku ya pernah ngamuk, nang tanggane sebelah. Oh ya. Aku kerja nang Solo 3. Dari tower sana, Solo 3. Itu tahun 2015. Yang Solo 3 kayak mangkat, Jumat saya berangkat gitu. Hari Sabtu ono sing wong wuda blejit lanang wedok. Saking panasnya awake urung madang 2 dina. Mlaku turut loro muni-muni to. Nih. Gini ora ada bisa ngatasi. Mas jenengan kondur tetap kayak gini. Oke, saya pulang. Gitu. Semua mangkat Sabtu sore saya harus pulang. Minggu bener puter. Ya Allah ya Rabbi. Aku ngamuk nang kita. Jenengan iso duwe mobil, jenengan iso tuku iki. Tanggane ora iso madang, ora iso ngrumat. Paling suka sepere. Langsung takonane, "Nip iki duwe beras ora?" "Iki, Mas." "Pira?" "2 kantong." Joko sekantong kali ini. Iki duwe kas ora run. "Iki, Mas." Joko 400 wena. Gitu. Gitu tak enak. Ning go klambi dhisik. Nah gitu. Nggih. Gitu. Akhirnya juga gelem kelamben. Gitu. Nah, saiki sing kayak gitu sing miskin absolut itu total maranta 35 orang. Miskin absolut iku mbok wis dikai bantuan apapun wis ora iso mandiri. Wis ora iso golek rezeki meneh. Jadi harus dibantu. Lansia terlantar sing ora duwe anak. Ora ono keluargane. Iya kan? Wis ora iso obat. Nah, alhamdulillah kalau Mbak Sumarto walaupun dia lansia kita bantu isih gelem obat. Yang jualan pecel gitu kan. Sing cacat fisik sing ora duwe sikil wis ora iso obat. Tidak bantu deh kayak gitu. Jadi sebenarnya tetap peran lingkungan juga harus. Walah, iya, dan merubah lingkungan itu tantangannya abot. Nah, sing cak kentir-kentir mbiyen padha ora entuk metu dikunci di kandang, iya kan? Tak culke kabeh. Walah warga protes kabeh, "Mas ngamuk prige, nek ngamuk prige." Nek ngamuk yang tanggung jawab. Aku gitu tok.